beberapa kali kemarin terkena trading halt. Ya, nah kira-kira kenapa itu Mas Rian? Ada sentimen apa itu? Si pengendali dia pakai namanya orang lain, beli 4% nggak kelihatan. Apakah ada potensi nih Mas, rotasi yang tadinya semua pada melirik ke saham Kunglo, pindah ke saham-saham yang masih under value? Menarik nggak sih untuk kita beli saham atau serok saham gitu kira-kira ya? Ya salah satu faktornya karena itu tadi Mas Eros ya, terkait dengan Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk, dan kali ini kita akan mengundang founder dari Envin yaitu Mas Rian Yovika ya, dengan programnya yaitu nabung saham 10 juta per bulan ya Mas Rian ya. Jadi apapun yang terjadi ke market, entah marketnya naik atau turun, top up 10 juta kita belikan saham. Cuman maksudnya saham yang dibeli ya tidak melulu saham itu kan ya, tapi kita tetap akan lihat saham-saham yang kira-kira menarik untuk dibeli ya. Cuman itu program dari Envin teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman kalau mau mempelajari lebih lanjut tentang program nabung saham ini, teman-teman bisa join di free webinarnya ya. Di webinarnya yang ya informasinya teman-teman bisa lihat langsung di dalam link dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Nah di podcast kali ini Mas Rian sebagai founder Envin, kita ngelihat nih IHSG sedang merah ya. Beberapa kali kemarin terkena trading halt. Ya, nah kira-kira kenapa itu Mas Rian? Ada sentimen apa itu? Saya jelaskan Mas Rian. Oke ya. Sentimen paling besarnya tetap dari ini ya Mas ya, kemarin dari MSCI ya, indeks MSCI, yang mana indeks MSCI ini kan kemarin ini ya ada potensi untuk menurunkan bobot saham Indonesia. Nah cuman untuk beberapa waktu saat ini kan ya itu dibekukan sementara terlebih dahulu. Ya, dan itu kenapa bisa menjadi sentimen negatif ya untuk market ya, untuk saham-saham di Indonesia gitu. Nah karena indeks MSCI ini kan acuan indeks global ya Mas Ros ya. Jadi manajer investasi global itu kan yang lihatnya salah satunya dari MSCI. Kalau misalnya ada nih saham Indonesia yang masuk MSCI, otomatis asing kan ada potensi masuk juga ke sana. Nah cuman kalau misalnya bobot saham Indonesia itu katakanlah diturunkan, ya otomatis di situ asing kan juga ada rencana untuk keluar juga Mas Ros. Nah kalau misalnya banyak nih asing yang pada keluar, ya investor-investornya kan pada panik. Nah jadi kemarin pada jualan itu Mas Ros. Ya banyak yang jualan. Bahkan kalau saya lihat ada dari 900-an perusahaan yang turun itu ada sekitar 600-an gitu ya. Yang turun itu sampai 600-an. Wah ini banyak banget ya, karena juga kena trading halt ya, bahkan sempat turun sampai 10% itu dalam satu hari gitu ya. Jadi di situ turunnya cukup banyak. Nah kenapa kok MSCI ya, mungkin kita lanjut ya Mas Eros ya ke kenapa kok MSCI ini mau atau membekukan gitu ya untuk pembobotan saham Indonesia. Nah salah satunya karena terkait dengan transparansi kepemilikan saham di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemudian juga ada indikasi terkait dengan manipulasi harga saham. Kemudian juga ada aturan dari BEI yang mungkin di situ dinilai belum memadai gitu Mas Ros ya, jadi kurang bagus gitu. Ya menurut saya itu tetap dari transparansi itu tadi ya, salah satunya dari kepemilikan saham. Nah jadi kalau kita lihat ya Mas Eros ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya saham-saham yang ditargetkan masuk MSCI. Nanti di harga segini, nyentuh market cap segini, bisa masuk MSCI. Nah dari situ harga sahamnya naik signifikan 100%, 200%, 300% dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah otomatis kalau misalnya itu beneran terjadi, oh ternyata saham ini beneran bisa masuk gitu ya. Nah MSCI kan pasti ada yang curiga gitu Mas Eros ya. Ya karena MSCI kan ya diisi juga seperti kita gitu, maksudnya investor juga gitu kan ya. Nah pastinya di sana ngelihat kok bisa harga saham ini bisa naik signifikan dalam waktu singkat. Nah berarti kan di situ mungkin ya yang mereka khawatirkan itu ada manipulasi perdagangan saham atau mungkin ada goreng-goreng saham dan sebagainya. Nah kalau misalkan manipulasi penggorengan saham itu kan pasti dari satu hal, yaitu free float-nya atau kepemilikan saham yang beredar di masyarakat. Nah jadi ini juga terkait dengan transparansi tadi Mas, kepemilikan saham. Free float di Indonesia itu kan ya minimal 7,5%. Nah jadi kalau misalnya free float itu 7,5% atau bahkan cuma 5%, 2%, berarti kan saham yang beredar di masyarakat itu sangat sedikit.
kalau misalnya itu sangat sedikit, kemudian ada yang goreng, oh ini harga sahamnya bisa naik. Nah nanti kalau masyarakatnya atau publiknya itu pada beli semua, ya langsung terbang harga sahamnya. Nah jadi semakin sedikit lembar saham yang beredar, itu semakin mudah untuk harga sahamnya itu mengalami kenaikan. Gitu. Nah yang terjadi permasalahan adalah kenapa gitu ya, kok bisa segampang itu naiknya gitu ya? Apakah free float di Indonesia 7,5% itu benar-benar dari publik semua, atau mungkin ada kenalan orang dalam, orang pengendali yang itu juga pegang, cuman nggak kelihatan gitu ya? Kenapa? Karena data yang dilihatkan untuk yang dari di luar pengendali, di luar manajemen itu kan yang punya kepemilikan di atas 5%. Kalau dia cuma punya 1%, 2% kan nggak kelihatan namanya Mas Eros. Nah jadi di situ menurut saya MSCI meminta transparansi dari situ. Biar transparansi, biar ya nggak ada penggorengan dan sebagainya. Gitu. Jadi memang terkait free float ya. Nah, mungkin teman-teman di sini pada belum ngerti nih sebenarnya apa sih free float itu. Nah, gampangnya free float itu adalah saham yang beredar di publik, yang bisa dibeli oleh masyarakat seperti kita ini dan bisa diperdagangkan. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai saham yang beredar dalam satu emiten itu kan ada banyak sekali saham ya, saham yang beredar itu kan total dari pengendali maupun dari publik ya, yang dimana mungkin jumlahnya bisa ada yang 1 miliar lembar saham, ada yang 100 miliar lembar saham, macam-macam. Ya, nah pengendali pasti punya mayoritas, yang dimana pengendali biasanya dia tidak akan menjual belikan saham, ya dia hanya hold saham. Nah, sisanya yang sedikit ini yang bisa kita transaksikan, seperti kita buka aplikasi saham, kemudian kita beli saham. Nah, itulah saham yang beredar di publik, dan itu yang disebut sebagai free float. Nah, jadi intinya MSCI ini mempertanyakan free float yang ada di Indonesia ya. Nah, ya selain itu, Mas Rian, ada nggak? Oke, ya terkait itu mungkin tambahan sedikit ya Mas Ers ya, yang 7,5% tadi ya. Jadi kalau misalnya ada nih kenalan pengendali yang mungkin dia punya 4%, karena 4% kan nggak kelihatan Mas Ers. Nah, misalkan dia punya 4%, terus masyarakatnya cuman 2,5% gitu ya, atau mungkin 3,5%, ya otomatis di situ berarti mudah banget untuk harga sahamnya itu digoreng. Nah, jadi itu kelanjutannya Mas Ros. Jadi ada nomine ya istilahnya ya. Jadi si pengendali dia pakai namanya orang lain, beli 4% nggak kelihatan. Jadi yang sebenarnya yang beredar di publik itu kering sebenarnya gitu kan ya. Ada potensi ke sana. Jadi minta transparansi, kejelasan gitu. Kemudian kalau sentimen yang lain ya Mas Ros itu juga ya pada ngikut ya Mas Ros, karena MSCI yang membekukan sementara, ada juga yang lainnya misalkan dari Goldman Sachs, kemudian UBS, Nomura itu juga menurunkan rekomendasi saham Indonesia atau menurunkan rating saham Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan mereka juga menurunkan rekomendasi, otomatis kan di situ ya ada pengurangan bobot untuk saham-saham Indonesia. Otomatis ya tekanan jual untuk saham-saham di Indonesia semakin besar, ya IHSG-nya pun juga bisa tambah turun gitu ya. Apalagi yang terbaru ada FTSI juga ya. FTSI juga. Dia juga menunda ya review market di Indonesia ya. Jadi memang sentimennya sangat berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Nah kenapa Mas, bisa nggak dijelaskan kenapa kok lembaga-lembaga ini pada menurunkan rating gitu di Indonesia ini? Kalau untuk rating saham Indonesia ya menurut saya salah satunya mengikuti juga dengan MSCI itu Mas Ros ya. Karena juga kalau MSCI melihat itu kurang bagus, ya berarti di situ ada potensi dari lembaga yang lain itu juga mengikuti. Ya salah satu faktornya karena itu tadi Mas Ros ya, terkait dengan transparansi ya, kemudian juga dari aturan dari bursa dan sebagainya. Nah, itu kan juga mungkin ada yang mempertanyakan gitu. Dan kalau kita lihat saat ini kan juga sedang ada pertemuan ya antara bursa ya kemarin OJK, KSE itu dengan MSCI. Nah, mungkin lembaga-lembaga yang lain itu sedang menunggu itu juga Mas Ros, kira-kira nanti hasilnya oke atau enggak. Kalau misalnya oke, nanti mungkin ya rating sahamnya itu bisa kembali dinaikkan. Nah kita kalau bicara mengenai MSCI ini kan tahun kemarin ramai sekali ya. Bahkan ada banyak orang yang mengatakan analisa yang saat ini digunakan adalah analisa MSCI. Jadi maksudnya analisa MSCI ini apakah saham ini berpotensi masuk MSCI atau enggak ya gitu kan. Jadi ada story di situ. Akhirnya sahamnya naik dan akhirnya membuat
dalam tanda kutip ya saham-saham Konglo ini menjadi over value. Yes. Jadi mikirnya saham Konglo, padahal sebenarnya saham Konglo itu ya semua emiten pengendalinya ini konglomerat semua sebenarnya. Cuman kan Konglo ini kan bisa diibaratkan ya dalam tanda petik itu ya saham-saham itu aja gitu kan ya. Yang berkaitan dengan Pak PP, kemudian Pak Salim dan sebagainya kan, Aguan dan sebagainya gitu kan ya. Nah, akhirnya membuat saham-saham Konglo dalam tanda petik ini kan jadi over value. Secara fundamental oke, memang bagus juga, tapi secara value ini sudah over value. Ya, dan akhirnya kemarin ketika para lembaga rating ini menurunkan peringkat, ya saham-saham Konglo ini yang jatuhnya cukup dalam kan itu kan ya. Nah, kira-kira menurut Mas Rian, apakah ada potensi nih Mas rotasi yang tadinya semua pada melirik ke saham Konglo pindah ke saham-saham yang masih under value gitu. Gimana pendapat Mas Rian nih? Oke, kalau menurut saya ada potensi Mas ya, ada potensi ke sana. Kenapa? Ya karena kemarin mungkin orang-orang yang pada beli saham-saham Konglo over value gitu ya. Kita anggapnya Konglo over value gitu Mas ya. Betul. Jadi udah beli di pucuk ya. Iya, B-nya kan udah 100 kali, 500 kali, BBV-nya pun udah puluhan, 100 kali itu juga ada. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin ya, mungkin banyak Mas Eros ya, banyak orang-orang yang pada beli itu ya karena mungkin cuman ngelihat sekilas gitu ya, katanya saham ini mau bisa naik ke sini, mereka ikut-ikutan gitu ya. Nah, kalau misalnya mereka ini sudah pada sadar ternyata memang kurang tepat gitu ya beli saham-saham Konglo yang sudah over value. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan mereka balik nih beli saham-saham berfundamental bagus dengan harga saham yang under value, nah di situ ada potensi rotasi ke sana. Nah, kemudian ditambah juga dengan MSCI. MSCI ini kan juga meminta tadi ya Mas, terkait dengan free float dan sebagainya. Nah, kalau misalnya nih nantinya beneran ada, ya mungkin emiten yang secara free float itu nggak memenuhi, harusnya 7,5% publik, tapi katakanlah cuma 3%, 2%, berarti kan di situ ada potensi. Mereka ini mungkin bisa turun lagi gitu Mas, untuk harga sahamnya. Ya, karena kalau kita lihat ya minimal sekarang kan jadi 15% gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dinaikkan, katakanlah cuman yang publik beneran cuman 4%, naik ke 15% itu kan cukup jauh gitu ya Mas, cukup banyak. Nah, jadi di situ menurut saya ya ada potensi, di situ ada rotasi ya dari saham-saham Konglo over value itu menjadi saham-saham berfundamental bagus dengan kondisi harga saham yang masih under value gitu ya. Jadi menurut saya lebih ke perpindahan perspektif sih Mas Eros. Jadi mungkin orang-orang sudah pada sadar karena kemarin beli ARB 3 kali 4 kali, nah terus mungkin setelahnya beli saham-saham yang lebih tenang gitu ya katakanlah, atau mungkin saham-saham dividen. Karena kemarin kalau saya lihat banyak juga Mas Eros ya yang sebelumnya itu beli mungkin saham Konglo gitu ya, atau mungkin saham-saham yang memang value investing, tapi setelahnya ada tambahan lagi gitu ya. Itu kira-kira menarik enggak nih untuk dividen investing sahamnya. Ya, jadi di situ ada rotasi ke sana juga. Cuman kalau misalnya ya yang dibeli itu perusahaan membagikan dividen besar tapi fundamental bagus, valuasi masih murah, ya itu menarik juga gitu ya, karena valuasi murah dividen gede. Jadi ya menurut saya menarik gitu Mas Eros untuk masuk ke sana juga. Nah, jadi menurut saya ada potensi ya. Dan saya setuju nih dengan Mas Rian bahwa kalau misalkan kita bicara mengenai investasi jangka panjang yang masuk akal, yang rasional itu memang membeli saham-saham yang under value. Karena kalau kita membeli saham-saham yang sudah over value, apalagi pas posisinya lagi di puncak-puncaknya, itu ada sentimen negatif saja seperti kemarin, itu jatuhnya luar biasa gitu ya. Bisa jatuhnya dalam banget. Memang kalau kita beli saham-saham kemarin yang kondisinya masih under value, IHSG turun memang tetap turun. Cuman kan turunnya lebih terbatas. Kira-kira gitu kan. Tidak sedalam saham-saham yang memang sudah over value. Kan gitu Mas ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika IHSG ya bisa dikatakan belum normal ya. Sebenarnya normal sih ya, koreksi, karena juga di sisi lain IHSG juga sudah all time high kemarin ya 9.000 sekian. Ya, akhirnya ya harus koreksi dulu ya, siklus market lah ya. Bisa naik, koreksi dulu. Nah, menurut Mas Rian dengan kondisi IHSG saat ini menarik nggak sih untuk kita beli saham atau serok saham gitu kira-kira ya? Menurut saya tetap menarik ya Mas Eros ya, tetap menarik karena ya kita dikasih harga yang lebih diskon. Nah, jadi kalau kita kemarin udah beli saham berfundamental bagus, harganya diskon gitu ya, ini turun, berarti kan yang diskon tambah terdiskon.
Masa kita dikasih harga lebih murah nggak kita ambil gitu ya. Nah jadi di situ menurut saya tambah menarik. Nah cuman ini beda ya kalau misalnya kita beli sebelumnya ya, ada yang beli saham Konglo, over value, PBB 100 kali, terus turun, nah itu kan bingung Mas Eros kalau mau masuk atau enggak, karena sudah over value gitu ya. Tapi kalau kita belinya fundamental bagus, valuasinya murah, nah itu malah seneng, karena tambah murah gitu ya. Dan nanti dengan berjalannya waktu ya diharapkan harga sahamnya itu mengalami kenaikan. Nah jadi kalau menurut saya itu merupakan waktu yang tepat untuk serok-serok gitu ya. Nah apalagi di program nabung saham Enfin Mas Eros ya. Jadi di situ dari kami tiap bulan itu pasti beli saham Mas Eros. Nah, jadi mau marketnya itu jatuh, mau marketnya itu naik tinggi banget, tetap beli gitu ya. Karena yang dibeli apa ya, acuannya satu, fundamental bagus, valuasinya masih murah gitu ya. Jadi kalau misalnya market jelek ya tambah diskon, tambah menarik. Tapi kalau marketnya naik, katakanlah IHSG naik, kemudian fundamentalnya bagus, harga sahamnya juga udah naik, ya sudah beli yang lain, beli yang fundamental bagus, valuasinya masih murah. Nah, jadi di situ tetap memanfaatkan itu Mas Eros ya. Jadi malah tambah menarik gitu. Apalagi nabung tadi kan ya. Nabung ini kan setiap bulan pasti akan ada tambahan peluru terus gitu kan. Itu yang menarik di situ ya. Itu dari program nabungnya Enfin kan ya. Nah, kira-kira kalau kita mau ikut nih program nabung sahamnya Enfin, ini kira-kira benefitnya apa aja Mas? Bisa dijelaskan Mas? Terkait benefit ada beberapa benefit Mas Ros ya. Yang pertama pastinya tetap dari portofolio ya Mas Ros ya. Jadi portofolio itu nanti portofolio kami beli saham apa saja, kemudian alasan belinya apa, transaksinya itu juga kelihatan semua Mas Ros. Ya jadi beli di harga berapa, beli berapa lot, nah itu kelihatan semua. Nah jadi kalau misalnya ada yang gabung ikut di program kami, yaitu bisa ngeliat itu semua gitu ya. Dan di update-nya juga berkala. Oke, kemudian ada juga webinar bulanan Mas Ros. Webinar bulanan itu ya sebulan sekali ya. Jadi di situ ada dua pembahasan Mas Ros. Yang pertama itu terkadang membahas terkait fundamental ya. Misalnya cara membaca laporan keuangan, cara menghitung valuasi harga saham, atau mungkin cara beli saham dan sebagainya. Nah kemudian habis itu ada pembahasan analisis saham yang akan kami beli di bulan itu. Nah, jadi misalnya mau beli saham A ya hari Jumat. Nah itu biasanya hari sebelumnya itu ada pembahasan sahamnya dulu, dianalisis dulu. Gitu ya. Jadi analisa dulu baru beli sahamnya. Dan dicontohkan Mas Rian ini beli saham setiap bulan 10 juta per bulan. Gitu. 10 juta. Jadi masuk di tahun 2026 itu kami beli 10 juta Mas Ros. Nah meskipun tahun 2025 sempat atau sudah mulai juga, cuman waktu itu ya belinya 1 juta per bulan. Gitu. Itu dua benefit ya Mas Ros ya. Kalau yang ketiga itu kami juga ada e-book saham yang berisi ya panduan investasi, ya kemudian panduan nabung saham dan sebagainya, cara beli saham, sama juga ada saham-saham watchlist-nya. Dan itu sudah kami analisis secara komprehensif gitu ya. Jadi dari segmen bisnisnya, kemudian prospeknya itu ada semua. Gitu. Ditambah juga dengan Excel-nya. Jadi Excel tiap emiten itu juga ada. Kemudian yang keempat, kami juga ada ya komunitas Discord-nya ya pakai Discord ya. Jadi Discord ini bisa diskusi di sana ya dengan saya ataupun dengan member yang lain gitu ya. Dan juga data-data sebelumnya Mas Ros ya, rekaman webinar sejak tahun 2025, ada e-book juga, Excel dan sebagainya. Nah itu kami satukan di sana di Discord ini. Jadi secara histori bisa dicek. Kemudian yang terakhir ada juga weekly update saham. Nah ini yang menarik Mas Ros. Jadi di situ ada pertemuan seminggu sekali gitu ya dengan member gitu ya. Jadi di situ biasanya saya update keterbukaan informasi emiten, kemudian sentimen, data ekonomi, kemudian harga komoditas terkait emiten. Nah itu biasanya saya update. Dilanjutkan dengan sesi Q&A biasanya. Nah jadi di situ bisa ketemu gitu ya seminggu sekali. Biasanya pakai Google Meet Mas Ros. Nah itu beberapa benefitnya. Menarik ya untuk ikut nabung sahamnya Enfin ya. Apalagi kalau kita yang memang sifatnya nabung untuk investasi jangka panjang gitu kan ya. Bukan spekulasi, bukan trading jangka pendek. Ini menarik sekali ya, cocok dengan program nabung sahamnya Enfin ya. Dan sekali lagi kalau teman-teman mau mempelajari lebih lanjut, teman bisa ikut webinarnya dulu ya. Webinar di mana dalam waktu dekat ini akan ada webinar Enfin, program nabung saham 10 juta per bulan. Ya teman-teman bisa join ya. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu Mas Rian. Ya, terima kasih sudah datang di podcast Yanti Investor. Terima kasih teman-teman udah menonton podcast ini sampai selesai. Kita tunggu jumpa lagi di podcast selanjutnya. Ya, sampai jumpa.